Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha falahu ajrun 'inda Allah. Tsumma qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah dapat melaksanakan ibadah salat fardu subuh di awal waktu secara berjamaah dan di masjid. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para imam Allah, malam tadi kita bicara tentang persiapan atau bekal kita memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bekal yang sudah kita sampaikan malam tadi pertama adalah berbekalkan iman. Karena iman kita bisa beramal, kita bisa melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan hanya Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, pada ibu yang kita sampaikan dalam tadi adalah kita camkan dalam diri kita masing-masing kalau Ramadan ini penting untuk kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Siapa tahu ini adalah Ramadan yang tidak akan kita jumpai lagi setelah ini. Karena itu manfaatkanlah momen waktu yang Allah berikan. Tidak semua orang yang hidup di permukaan bumi ini diberikan kesempatan oleh Allah dapat beramal dengan baik di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bekal kita untuk memasuki Ramadan ini adalah ilmu. Ilmu, dalam satu hadis Nabi kita mengatakan, man amila illa ilmin fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. Jadi tidak ada dalam Islam satu amalan pun yang tidak didasarkan kepada ilmu. Terutama ilmu yang mesti kita miliki adalah di antaranya ilmu yang menyebabkan nilai-nilai ibadah Ramadan kita berkurang, bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Seperti dalam hadis Nabi kita mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Kemudian bekal yang keempat, Bapak dan Ibu, yang mesti kita miliki untuk mempersiapkan diri di Ramadan ini sehingga Ramadan kita bisa jadi lebih baik adalah duit. Ada orang mengatakan ujung-ujungnya duit. UUD. Ya, Bu. Nah, duit ini untuk apa? Kita sadari atau tidak? Biaya kita di Ramadan biasanya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Iya tuh. Balan Jawa lebih kadang di Ramadan baru di luar Ramadan. Iya tuh. Apa itu? Padahal makan waktu kali sehari Ramadan, sahur, berbuka. Tapi aku balannya lebih kadang daripada di luar Ramadan. Lebih-lebih kalau awak menjelang mewukuf baik jalan-jalan ke luar ya. Banyak Tuhan Ta'ala. Nah, kolaknya lah, randangnya lah. Ayo. Nah, banyak. Sehingga biaya lebih besar. Nah. Jadi Bapak Ibu Allah, memang betul kita butuh lebih banyak di Ramadan daripada di luar Ramadan. Tapi Bapak Ibu, tujuan kita menyampaikan
menyampaikan duit ini bukan untuk itu. Itu iya juga, tapi bukan itu utamanya. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa berbagi di bulan Ramadan. Mari Bapak Ibu kita berniat, bertekad, selama Ramadan saya akan memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya untuk 10 orang selama Ramadan. Kalau bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Karena apa? Karena ini momen. Siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia beri perbukaan itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hari puasa misalnya, wajib pembukaan kepada orang yang puasa. Kalau puasa awak dapat jawab, pahala puasa orang dan awak lagi pembukaan itu dapat lo jawab, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Itu kalau satu orang. Kalau 10 orang yang kita kasih perbukaan, berarti satu hari itu kita dapat pahala 11 orang yang berpuasa. Bayangkan kalau bisa kita tanggung pahala puasa perbukaan orang satu jemaah, sama saja bawa tanggung saja misalnya. Luar biasa Bapak Ibu. Ikunan perlu kita persiapkan supaya nilai pahala kita bertambah-tambah, sehingga pahala kebaikan kita lebih banyak, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Jadi tolong berniat saja dulu Bapak. Kalau kita berniat, insya Allah Allah membantu. Tapi orang yang SPK, yang sampilika, yang jangankan berbuat, berniat saja tidak berani. Padahal berniat saja kita sudah diberi pahala kan? Baru berniat. Tapi dia berniat saja. Tapi dari kerajuan. Kalau niat saja lagi Ustaz tidak ada. Niatkan saja dulu. Allah akan bantu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini perlunya. Jadi bukan untuk awak faturian hawa nafsu, tapi berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu yang pernah umrah di bulan Ramadan itu merasakan betul bagaimana orang di sana berlomba-lomba berbagi, berlomba-lomba bersedekah. Ya, saya dapat pengalaman dari teman yang pergi umrah di bulan Ramadan. Tidak perlu memikirkan makan oleh Ustaz. Di masa dia cukup makan yang satu sudah cukup. Jadi waktu semata-mata beribadah saja fokus di sana. Kok bisa wapai nggak pakai travel, pakai surang, lagi rancang, buat cari, buat urus visa surang, buat urus hotel surang, kok lebih bisa menentukan makan di masjid saja sudah ada Muhammad. Ambil itu kira-kira apa itu? Jadi berlomba-lomba memperbanyak kebaikan, termasuk berbagi di bulan Ramadan. Nah, tapi bukan itu saja Bapak Ibu. Nanti Pak di saya tetap. Kok jangan dianggap kita Ustaz dari besar di berbagi pembukuan saja dan Pak di saya usaha lain. Itu orang pengurus kamu itu Bapak Ibu. Ya, infak kita tetap. Ya. Kita lanjutkan, kita tetap berinfak, bersedekah, berlomba-lomba, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Tapi di samping itu kita berbagi perbukaan. Kalau kita hidup nanungkan Bapak Ibu, semua waklah meniko ini wah. Kalau bikinkan baju hari raya itu wah. Ya. Kalau bikinkan baju hari raya itu wah. Kalau bikinkan baju saruman keluarga aja wah. Jadi fokus kita ke situ lagi Bapak Ibu. Tadi dalam salat kita sampaikan, kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang beriman.
Itu infak ahli waris, itu infak orang lain. Yang kita infakkan, yang kita berikan itu yang ketika kita masih hidup. Sebab kalau kita sudah meninggal, yang kita tinggalkan itu bukan lagi harta kita, itu milik orang lain. Tidak ada punya waktu Bapak itu. Dan punya waktu nan mah. Rumah itu rumah awak. Awak yang bangun, awak yang membalik tanahnya dulu. Istilahnya gitu ya. Awak yang mau urus seluruhnya, ada yang mau awak. Itu ketika masih hidup. Lama meninggal awak itu rumah itu tidak rumah awak, rumah siapa? Ahli waris. Begitu juga dengan uang kita. Jadi ketika kita meninggal, lalu dikeluarkan harta kita itu oleh ahli waris kita diinfakkan. Ya itu bukan lagi infak kita, infak dia. Cuma dia mohonkan untuk kita. Berarti kan lain prosedurnya gitu. Walaupun dia niatkan untuk kita, tapi prosedur itu sudah beda Bapak. Jadi berinfaklah sebelum meninggalkan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jangan sampai ada di antara kita kata Allah, fa yaqula rabbi, dia berkata ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau tundalah kematianku sebentar saja. Sebentar saja jadilah ya Allah. Ya. Kalau Allah tunda kematiannya sebentar, dia ingin apa? Dia bukan ingin haji, dia bukan ingin puasa, dia bukan ingin sholat, tidak. Yang dia inginkan apa? Fasaddaq. Saya akan bersedekah. Kenapa ingin bersedekah? Karena kalau mau sholat itu butuh waktu. Baru duduk pergi dulu, pakai talakung dulu bagi tadi ibu. Ya, butuh waktu. Sholat butuh waktu. Puasa butuh waktu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari butuh waktu. Haji apalagi butuh waktu. Apalagi zaman sekarang hajinya lama. Mendaftar gini jalur bara ke lama. Tapi bersedekah tidak. Cukup katakan, saya sedekahkan uang saya 10 juta ke Masjid Mubarak, selesai. Sekian detik itu minta tunda, minta diundur kematian tak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada satu orang pun yang ditunda kematiannya. Apabila ajalnya sudah datang. Yang orang tanya Bapak, kalau begitu apa gunanya kita minta panjang umur? Kenapa kita minta ya Allah panjangkan umur saya? Kalau ajal sudah ditentukan. Ya Bu, Ibu ada minta doa panjang umur? Hah? Lain? Apa diminta? Apakah salah minta doa panjang umur? Tidak salah Bapak. Nah, gimana ya penyelesaian itu? Di satu sisi ajal sudah ditentukan, tapi di sisi lain kita disuruh minta panjang umur. Nah, lalu tanyanya, Bapak Imam Allah yang dimuliakan, ajal itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Namun kita tidak tahu kapan. Kalau Allah mau rubah, bisa tidak? Ada tak yang bisa mencegah Allah merubah itu? Allah Maha Kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Allah mau tambah, mau panjangkan umur, tidak ada yang bisa mencegah Allah.
membersihkan rasa dendam, rasa sakit hati, rasa benci kepada sesama muslim. Dan awak masuk Ramadan masih sakit hati juga mencari tetangga. Tapi Ustaz, dia menyinggung-nyinggung ambo, dia membangun-bangunkan ambo, dia menyakiti ambo. Oke, kita lihat firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap keburukan, kemaksiatan, kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ditambah nyawa, ditambah loh. Itu balasan. Ya bagunya kan awak. Waduh. Tapi dah bahasa poin ke ibu malam tadi. Ya. Kalau bapak ibu baik ke panorama, ada yang mencibir-cibir di situ. Jangan dibalik. Kok dibalik berarti awas aku ni nyong. Ada yang dibaliknya apa ni? Nah, jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kata Allah, balasannya adalah setimpal. Ya. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha falahu ajru 'ala Allah. Siapa yang berbuat baik, siapa yang memberikan maaf, itulah yang terbaik. Kita mau yang sama atau yang terbaik? Yang terbaik dah capek. Kalau giginya dia jangan gigi lagi. Kan sama dia juga. Bapak dia lupa giginya kan sama dia. Dia gigi pau aja yang apa gigi lu pau aja. Itu nak kelamaan yang jangan. Ya. Jadi apa itu Allah sudah sampaikan, faman afa wa aslaha. Siapa yang memberikan maaf dan berbuat baik, maka Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar. Itu yang terbaik. Kita ingin yang terbaik atau yang biasa-biasa saja? Nah, jadi Bapak Ibu maaf. Ini ada orang jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri tidak bermaaf-maafan. Jadi mana aja Pak? Kalau cakap taruh, kalau dandang taruh, Pak. Jadi Bapak Ibu maafkan. Jadi jangan dibiarkan dendam itu berurat berakar di dalam hati kita. Jangan dibiarkan dia jadi tumbuh besar. Seperti yang saya kita sampaikan Bapak Ibu, kalau awaklah banci mencari seseorang, jangankan mencari kurangnya lain. Mencari atau rumah tak ketujuh Pak. Atau rumah tempat dulu yang melewat. Nah, itu model itu. Bahayanya kita. Jadi hilangkan, hapus. Termasuk kepada keluarga sendiri. Suami maafkan istri, istri maafkan suami. Bu, baru nak jadi. Berarti baru nama suami sebenarnya. Maafkan. Dan saya ingin sampaikan itu. Ketika Nabi sedang berkhutbah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi terdiam beberapa saat. Kemudian Nabi mengatakan amin, amin, amin. 3 kali Nabi membaca amin. Lalu setelah Nabi khutbah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah. Dari ketika khutbah Rasulullah terdiam lalu berkata amin, amin. Anan saja. Ketika itu mau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, kata Rasulullah. Lalu malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, maukah engkau
Rasulullah tidak ada masalah. Apa Bapak Ibu kira keluarga Umar bin Khattab tidak ada masalah? Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah mengganti Abu Bakar Siddiq, satu hari Bapak Ibu ada seorang sahabat datang ke rumah Umar bin Khattab. Tujuannya apa? Datang ke rumah Umar bin Khattab kok. Dia Umar ku khalifah, jadi dia datang ke Umar ku rencananya mengadukan, minta pendapat ke Umar masalah istrinya yang cerewet di rumah. Dari zaman Saisu ngadu gitu. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia datang ke rumah itu, rupanya Umar sedang dicereweti pula oleh istrinya. Ini kalau mengadu ke Umar masalah istrinya cerewet, tiba di tempat Umar, kemudian Umar sedang dicereweti oleh istrinya sendiri. Umar diam saja. Jadi ada terjadi Bapak Ibu. Sahabat tadi pun tidak jadi mengadu itu. Rupanya parah itu baik keluarga Umar daripada saya. Itu apa? Jadi yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Jadi dimanapun kita, dengan siapapun kita, pasti ada masalah. Nah, jadi tugas kita adalah bukan menghindari masalah, tapi mencarikan solusi, mencarikan penyelesaian. Itulah yang harus kita lakukan. Selesai masalah C, anti buruk masalah C. Nah, jadi Bapak Ibu Allah, begitu juga dengan bertetangga pasti ada masalah. Tugas kita adalah carikan solusi yang terbaik. Kalau ada orang bersalah kepada kita, maafkan. Itu yang paling baik. Bukan dibalas, bukan berbuat yang lebih daripada itu. Ada satu ketika Bapak Ibu Allah, Rasulullah ketika berjalan bersama Aisyah. Lalu ada seorang kafir Quraisy. Halakka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Apa kata Aisyah? Anta yang celaka. Halakka wa anta finnar. Kamu yang celaka, kamu yang dilaknat, kamu yang masuk neraka. Cie dari orang itu dibalik di Aisyah. Tigo oleh Bapak Ibu. Jadi lamanya memang itu. Sekali berapa orang awak kodapek agak 5 kali kayaknya itu. Itu baru sangat itu. Termasuk dengan Aisyah. Orang itu mengucapkan sekali kepada Rasulullah, dia balas 3 kali. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kok kamu balik jubui wa alaika. Celaka engkau ya Muhammad, khalaqta ya Muhammad wa alaika. Celaka engkau ya Muhammad, agama juga akan sama tuan. Bodoh namanya. Kok kamu balik cukup itu saja. Tapi apa yang dialami yang terjadi adalah dibalasnya 3 kali. Jadi Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, yang terbaik kata Allah adalah faman afa wa aslah. Siapa yang memberikan maaf dan mencarikan kedamaian, itulah yang terbaik dan itu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hadis tadi. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima puasa suami istri yang tidak bermaaf-maaf. Amin. Kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa lagi kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima puasa tetangga yang jahat kepada tetangganya. Amin, kata Rasul. Bahwa tetangga yang jahat itu, lalu tetangga boleh, bahwa tetangga yang jahat itu, tidak nyaman tetangganya karena perbuatannya, itu tetangga jahat. Karena apa saja? Ada tetangga ini musiknya keras-keras. Baru yang subuh langsung menggagal puncak aturnya. Nah, ada seperti itu. Ada lagi tetangga itu tidak musik loh, cuman kecek.
baju merah karena itulah kira-kira hebohnya. Jadi Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, tetangga yang jahat itu kata Rasulullah dalam satu hadis, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Satu kali enggak? Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Siapa itu? Tetangga yang jahat kepada tetangga. Jadi Bapak Ibu Allah, jangan sampai tetangga kita tidak nyaman dengan perbuatan kita. Tapi kalau tetangga kita yang bikin kita tidak nyaman, lebih baik kita maafkan, lebih baik berdamai, lebih baik kita saling maaf memaafkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah, doa malaikat Jibril itu, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima kuasa anak yang jahat, yang durhaka kepada orang tua. Amin. Bapak Ibu Allah, mungkin kita tidak banyak lagi yang punya orang tua, tapi mungkin kita punya anak. Kalau kita punya orang tua, jangan lupa sebelum Ramadan bermaaf-maaf. Kalau kita punya anak, jangan lupa maaf dan maafkan dengan anak. Dulu sebagian Bapak Ibu Allah, anak pun tidak disuruh bermaafan dengan keluarga yang lain. Jadi kalau kita punya anak, anak kita itu punya nenek, punya kakek, suruhnya minta maaf ke kakeknya, ke nenek. Suruhnya minta maaf kepada keluarga yang lain. Diajar, dididik anak kita untuk mudah meminta maaf dan mudah memberikan maaf. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, jangan disuruh anakku hanya minta THR. Nenek waktu minta THR, itu paman wak minta THR kayaknya. Minta-minta itulah cepet disuruh. Tapi yang namanya minta maaf, jangan sekali-kali Bapak Ibu. Jangan kita membiarkan anak kita tidak bisa, tidak berani, tidak mau minta maaf, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Nah, jadi memaafkan itu adalah bekal kita. Jangan kita memasuki Ramadan dalam keadaan masih dendam kepada orang lain. Sebab namanya menyimpan dendam itu Bapak Ibu, semua awak menyimpan bangkai. Bangkai itu disimpan lama-lama rendah. Masuk awak ke dalam itu, selalu kacu tak tutui, masukkan bangkai manci ke dalam. Apa kira-kira? Lain yang mana? Begitulah gambaran kalau kita menyimpan dendam. Jadi lebih baik kita memaafkan. Ini ada orang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, tidak bisa memaafkan keluarga kesalahan suaminya, kesalahan istrinya, kesalahan anak-anaknya. Padahal kita ini adalah tempatnya salah. Nabi kita mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berdosa. Yang tidak kabar dosa itu tak ulang. Nabi pun pernah berbuat salah. Nabi pun pernah berbuat salah. Cuma tentu tidak seperti kita. Kalau kita mungkin tiap menit berdosa, tiap menit buat salah, tapi Nabi tentu tidak seperti itu. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, inilah bekal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa beramal ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Ya, kita tingkatkan amal ibadah kita Bapak Ibu, terutama salat kita. Yang biasanya salat sunatnya tidak banyak di bulan lain, tiba di Ramadan mari kita perbanyak. Kita biasakan rawatib, kita biasakan duha, kita biasakan sholat-sholat sunat yang lain. Ini buktinya, ini tandanya kalau kita memang gembira dengan datangnya Ramadan.
Baik Bapak Ibu, ada yang kawan tanya sebelum kita tutup, kita persilakan. Tidak ada? Ya silakan Ibu. Tidak puasa, mulutnya tidak bisa direm, ya, tidak bisa dikontrol. Lalu bagaimana kita memaafkan? Yang jelas kita memaafkan ini Bapak Ibu bukan kepada orang yang saleh saja. Kita memaafkan kesalahan orang itu bukan kepada orang yang rajin ke masjid saja, kepada siapapun. Kita ingat bagaimana Rasulullah, ya lagi-lagi contoh kita memang itu Bapak Ibu. Ketika Abu Lahab membuat lubang di satu tempat dengan tujuan Nabi akan masuk ke dalamnya terperosok. Nah, lalu Bapak Ibu, rupanya bukan Nabi yang terperosok, tapi dia sendiri. Sudah kembali lubang, dia lanjut itu tidak katakan dia juga letak lubang. Lalu masuknya berada. Lalu dia teriak-teriak minta tolong Muhammad, Muhammad tolong saya. Lalu datang Rasulullah. Paman mengalir dalam mau. Ya saya teriak tuh. Lalu apa yang Allah ditolonglah oleh Rasulullah, ditarik lagi ke atas. Latih dia teh ayam bodoh engkau ya Muhammad. Padahal saya tadi berniat untuk menjelakai. Kira-kira begitu. Lalu apa yang Allah yang ditolong Nabi itu, yang dimaafkan Nabi itu jelas dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak salat, bahkan tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi Nabi tetap berbuat baik. Jadi kita memaafkan orang lain itu bukan karena dia saleh saja, bukan karena dia rajin ke masjid, tidak, tapi karena dia memang orang, dia manusia. Jadi siapapun dia manusia, lebih baik kita bermaafan dengan dia. Lebih baik kita memaafkannya ketimbang kita menyimpan dendam, ketimbang kita menyimpan sakit hati. Jadi kalau kita memaafkan, dia lampai di situ. Tidak ada utang kuliah-kuliah itu, tidak ada lain. Dan itu rasa sakit hati itu tidak ada lain. Lepaskan. Dia memaafkan. Jadi kita dituntut bukan bersalaman. Ya, bukan dituntut bersalaman. Yang penting itu memaafkan. Kalau bersalaman ini ada orang bersalaman tapi ya, ikut salaman juga basa-basi saja coba. Yang penting itu di dalam. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi benci.